Halo pemirsa, seorang pria yang ditemukan tewas di tempat tinggalnya di apartemen Kota Bekasi berlatar belakang hubungan sesama jenis. Pelaku pegawai apartemen yang menolak melakukan hubungan intim karena korban positif COVID-19. Saya, Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Akibat membawa ratusan liter BBM ilegal, sebuah minibus ludes terbakar. Diduga api berasal dari dalam minibus saat akan mengantarkan BBM. Akibatnya pengemudi mengalami luka bakar dan dilarikan warga ke rumah sakit. Video amatir warga merekam saat minibus ini terbakar di Jalan Desa Porara Morisi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Insiden ini sempat membuat warga pengguna jalan takut dan tak berani melintas. Saksi menyebut mobil terbakar saat membawa ratusan liter BBM ilegal jenis premium yang disimpan di dalam mobil. Api muncul saat mobil melaju di lokasi tanpa disadari oleh sang pengemudi. Warga pun sempat berteriak, pengemudi pun menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Sang pengemudi yang berupaya memadamkan api tersambar BBM hingga mengalami luka bakar. Korban dilarikan warga ke rumah sakit. Pada saat posisi mobil berjalan, tiba-tiba sopir diteriaki oleh masyarakat sekitar bahwa ada api dari belakang mobil. Nah, seketika itu begitu mendengar teriakan dari warga, sopir langsung turun, langsung cepat mungkin berusaha memadamkan api, tapi api terlanjur membesar sehingga yang bersangkutan, informasi terakhir tadi sudah dibawa di rumah sakit, hanya luka ringan saja, luka bakar ringan. Petugas dari Polsek Bontoala telah melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab kebakaran. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng melaporkan. Pemirsa, warga di Situbondo, Jawa Timur mengambil paksa jenazah pasien positif COVID-19 dari mobil ambulans saat akan dimakamkan. Ironis, warga membakar peti yang digunakan untuk membawa jenazah. Warga menghadang mobil ambulan dan mengambil paksa jenazah pasien COVID-19 saat akan dimakamkan di Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Warga bahkan nekat membuka peti dan mengambil jenazah, kemudian menggotongnya dengan tandu untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Tak berhenti di situ, warga pun membakar peti jenazah. Banyaknya massa membuat tim pemulasaran COVID-19 dan polisi tak bisa berbuat banyak. Saat masuk itu, massa sudah banyak di sana, menyetop ambulan hingga buka ambulan, jenazahnya digotong. Nah, kita sudah nggak bisa apa-apa, artinya hanya serah warga sudah. Yang penting sih kita hanya mengantarkan saja. Terkait dengan keamanan di lokasi, saya kira sudah ada pengamanan tersendiri sesuai SOP-nya. Agar peristiwa seperti ini tak terulang lagi, polisi akan memperketat keamanan untuk pemulasaran pasien COVID-19. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Warga Payakumbuh, Sumatera Barat resah dengan aksi pencurian motor. Tak cuma di Payakumbuh, dua pelaku kakak beradik yang tertangkap mengaku telah beraksi belasan kali hingga ke Pekanbaru Riau. Para pelaku belajar mencuri dari kakak tertuanya yang masuk DPO Polres Pekanbaru. Dua pencuri motor beraksi pada sejumlah tempat di Payakumbuh, 50 kota hingga Pekanbaru Riau. Komplotan kakak beradik ini dengan cepat menggasak motor incarannya. Berdasarkan rekaman CCTV, petugas menangkap pelaku Richard Ismanto dan Rangga Iswanto di Pekanbaru Riau. Keduanya tertangkap saat membeli air. Namun karena melawan, keduanya harus dilumpuhkan petugas. Tersangka mengaku telah beberapa kali beraksi pada sejumlah lokasi di kawasan Payakumbuh, 50 kota hingga Pekanbaru Riau.
Komplotan kakak beradik ini mengincar motor Matic lantaran mudah dijual ke penanda seharga 3 hingga 4 juta rupiah. Para pelaku belajar mencuri dari kakak tertuanya yang masuk DPO Polres Pekanbaru. Dari Honda ya Pak, Kita yang udah cuci RT kan ini. uang udah nggak ada. Ini kan RT-nya. Kamu sehari-hari kerjanya apa? Kemudian BB Sekarang kan nganggur Pak. Sebelumnya? BB. Ini Kerja kita bawa PT roti. RT-nya di mana? Bapak roti. Iya, Kamu sudah berapa kali mencuri? Ya, 9 kali di sini Pak. silakan aja ke Di Payakumbuh semua? Ya, Dari para tersangka yang merupakan residivis ini disita sejumlah kunci letter T dan kunci duplikat. Dari reserse unit reskrim berhasil melaksanakan pengungkapan perkara pada 2 orang tersangka. Dua tersangka kini mendekam di sel untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan pria di lantai 26 apartemen Grandika City Tower, Bekasi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku ternyata karyawan apartemen yang menjalin hubungan sesama jenis dengan korban. Pelaku telah dibayar namun menolak diajak hubungan intim setelah korban mengaku positif COVID-19. Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan seorang pria penghuni lantai 26 apartemen Grandika, Kota Bekasi. Pelaku pembunuhan seorang resepsionis di tempat korban tinggal. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, pelaku mengaku sebelum dibunuh, korban diminta dipijit dan mengajak berhubungan intim. Namun saat tiba dalam kamar, pelaku justru mendapati alat swab dan korban mengaku positif COVID-19. Pelaku menolak berhubungan intim hingga korban marah dan terjadi perkelahian. Pelaku berhasil kita amankan 4 hari setelah kejadian tersebut. Tersangkanya inisialnya AS. Mana? Yang ketiga dari kiri. Ini adalah pegawai, juga pegawai biasanya apa? Pembersih-bersih apa? Resepsionis di apartemen. Pelaku ini berhasil ditangkap di kantornya sendiri, kita amankan di kantornya. Selain membunuh, pelaku juga mengambil dompet korban dan menggunakan kartu kredit untuk berbelanja. Tersangka terancam 15 tahun penjara dengan barang bukti handphone hasil belanja dan juga uang korban. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, pembunuh pria guru honorer di Tanggamus, Lampung telah ditangkap polisi. Pelaku 2 orang pria yang merupakan teman usaha korban bekerja sama dalam penjualan handphone. Terungkapnya pembunuhan ini berawal dari penemuan sepeda motor korban. Dalam rekaman CCTV ini, Dede Saputra memarkir sepeda motornya di depan sebuah toko Jalan Haji Mena, Natar, Lampung Selatan. Setelah memarkirkan sepeda motor, Dede Saputra menyeberang jalan. Sepeda motor Dede yang diparkir sempat viral di media sosial karena tidak ada yang mengambil. Keluarga mengakui sepeda motor yang ditemukan warga milik Dede Saputra yang selama ini mengajar sebagai guru honorer di sebuah sekolah wilayah Tegal, Binangun. Selain itu, Dede memiliki usaha toko handphone. Dede yang sudah berkeluarga tinggal bersama istrinya yang sedang hamil 8 bulan. Dari temuan sepeda motor ini, polisi telah menangkap 2 pelaku pembunuhan yang diketahui keluarga sebagai teman berdagang penjualan handphone. Keluarga mengenal 2 pria yang diduga melakukan penganiayaan dan pembunuhan. malam bentar gitu. Kadang-kadang dia sekali-sekali kesini ke rumah. Jadi kabar terakhir itu apa yang Bapak dapat dari Dede ini, Pak? Kabar terakhir itu hanya bahwa malam itu mobil Ayunya, adik saya, bahwa dia mau nginep di rumah orang tua di sini. Ya harapan dari keluarga sih artinya cepat terungkap, cepat ketemu pembunuhannya. Yang jelas artinya ya mendapat hukuman yang sesuai dengan perbuatannya lah. Itu yang dikeringin itu. Pekan lalu, warga pagar jarak Pekontio, Pugung, Tanggamus, Lampung dikejutkan dengan temuan mayat dalam sumur di kebun karet.
Korban kemudian diketahui Dede Saputra, seorang guru honorer dan pemilik toko handphone. Mayat Dede pertama kali ditemukan pekerja kebun yang akan menyiram tanaman cabai. Di dalam sumur mencurigai bungkusan plastik ikan yang mengapung. Mayat Dede ditemukan dalam kondisi terdapat luka senjata tajam serta dimasukkan dalam plastik pembungkus ikan. Polisi yang melakukan penyelidikan menemukan 19 luka akibat senjata tajam dan luka benda tumpul. Cek TKP dan olah TKP. Ditemukan di TKP ada satu orang sosok mayat yang terbungkus plastik yang keadaannya sudah sengaja dijeburkan di kubangan air, dan kita lakukan olah TKP. Identitas tersebut tanpa identitas mayatnya. Jadi kita dari jam 8:30 melakukan olah TKP dan melakukan penyelidikan dengan menerjunkan tim Inafis. Alhamdulillah sampai dengan jam 13.00 menemukan identitas dengan cara olah TKP penyelidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi. Sebelum ditemukan tewas, Dede sempat memberi kabar pulang dari toko handphonenya sekitar pukul 10:30 malam dan akan menuju rumah orang tuanya. Namun pagi harinya, Dede Saputra justru ditemukan tewas. Dua pelaku pembunuhan kini masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Dari Tanggamus Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di dalam mobil di Pasar Kota Damasraya, Sumatera Barat. Penemuan mayat berawal dari pengunjung pasar yang curiga seorang pria terbujur kaku dalam mobil yang terparkir. Pengunjung pasar Sikabau, Pulau Punjung, Damasraya dikejutkan dengan temuan mayat pria dalam mobil yang terparkir. Awalnya pengunjung pasar menyangka pria dalam ruang kemudi tidur setelah berjam-jam namun tidak bergerak. Setelah polisi memastikan korban tewas, petugas kesehatan mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit. Seperti orang tidur, dan kami cek memang yang bersangkutan tidak bernyawa lagi. Hasil identifikasi pria yang tewas merupakan pedagang dan berasal dari Solok Selatan. Dari Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Petugas vaksinator di Puskesmas Wadas, Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat diduga tidak memasukkan cairan vaksin kepada sejumlah warga. Aksi vaksin bodong ini menjadi viral setelah salah satu warga merekam sendiri proses penyuntikannya. Perhatikan baik-baik video ini. Seorang petugas kesehatan di Puskesmas Wadas, Karawang, Jawa Barat menyuntikkan vaksin kepada seorang warga. Video ini menjadi viral lantaran diduga sang vaksinator tidak memasukkan cairan vaksin, namun hanya menusukkan jarum ke lengan sang pasien. Berbagai komentar pada vaksin tahap pertama di Puskesmas Wadas ini pun bermunculan. Sang pembuat video yang merupakan warga sekitar telah dipanggil pihak Puskesmas Wadas dan diharuskan membuat surat permintaan maaf. Itu bukan warga Wadas, cuma bekerja di Mitra 10 ya, katanya dia tinggalnya di Gading Elok, perumahan. Nah, sedangkan Puskesmas Desa Wadas ini bukan melayani satu desa ya, melayani 4 desa, Desa Wadas, Sukaharja, Sukamakmur, sama Purwadana. Belum ada tanggapan dari pihak Puskesmas Wadas pada kasus ini. Dari Karawang, Jawa Barat, Muhammad Fahrudin melaporkan. Pemirsa, belum genap 9 bulan menikah, seorang pria tega membunuh istrinya berdalih sakit hati karena ucapan. Sebelum dibunuh, korban dijebak dengan ajakan hubungan intim. Selengkapnya akan kami hadirkan, tetap di Sergap.